Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 8 April 2025 dengan judul Menggetarkan Kegembiraan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan berikan kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketika pemutar CD saya macet musim panas lalu, saya panik. Satu bagian dari jiwa saya mati. Musik adalah sistem pendukung hidup saya. Kata-kata yang ditemukan dalam rumah opera di Jerman mengungkapkan perasaan saya. Bach memberi kami firman Tuhan. Mozart memberi kami tawa Tuhan. Beethoven memberi kami api Tuhan. Saya percaya Tuhan memberi kita musik agar kita dapat berdoa tanpa kata-kata. Namun, jalur sambungan saya ke Tuhan telah menjadi macet. Saya selalu menyukai musik. Ketika saya masih kecil, jika saya tidak sedang mendengarkan pertandingan hoki, maka saya sedang mendengarkan musik saat itu. Saya bahkan menaruh radio transistor kecil di bawah bantal untuk didengarkan ketika saya seharusnya sudah tidur. Setelah kecelakaan mobil serius yang membuat saya harus dirawat di rumah sakit selama 8 bulan, teman-teman dekat dan teman sekelas datang menghibur dengan membawa pemutar kaset dan radio AM FM. Itu adalah obat terbaik yang pernah saya miliki tanpa efek samping yang buruk. Ketika pada ulang tahun saya yang ke-15, ibu dan ayah melengkapinya dengan memberikan sebuah pengeras suara, saya merasa sangat bahagia. Seiring berjalannya waktu, banyak hal berubah, namun kecintaan saya pada musik tetap ada. Saya selalu meminta teman sekamar saya untuk membantu memakaikannya. Lumpuh dari leher ke bawah, saya bergantung pada orang lain untuk bahkan beberapa hal yang sangat sederhana. Namun, tak lama kemudian, saya belajar hidup sendiri. Saya menikmati kemandirian saya, tetapi saya hanya bisa mendengarkan musik ketika ada orang di sekitar, hanya 6 jam sehari. Kemudian pada ulang tahun saya yang ke-37, keluarga saya memberi sebuah rak stereo sistem lengkap dengan radio, receiver, 2 bungkus kaset, 5 piringan CD, dan bagian terpenting, setidaknya bagi saya, sebuah remote control. Saya dapat mendengarkan musik kapanpun saya mau. Saya sangat gembira. Pada hari alat musik tersebut rusak, saya tahu saya harus segera memperbaiki alat musik itu dengan segera. Saya tidak bisa kembali
jam-jam hening. Tetapi satu-satunya orang yang saya kenal dapat membantu saya di hari itu sudah berangkat untuk sebuah perjalanan seminggu. Saya sangat terpukul. Namun dia mengatur agar seseorang mengambil alat musik itu dan membawanya untuk diperbaiki. Dan dia berjanji bahwa putranya akan memasangkannya kembali untuk saya. Dalam Matius 25 sang raja berkata, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Saya akan menambahkan, "Dan mereka yang mengembalikan musik ke jiwa seorang lumpuh." Tuhan ingin memberi kepada setiap orang apa yang diinginkan hatinya, tetapi Dia mungkin membutuhkan Anda untuk menjadi orang yang mengantarkannya. Siapa yang mungkin membutuhkan Anda hari ini? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.